Always look on the bright side. Aku seorang BA Esport. It's me, Onik Fior. Jadi kan nama aku kan Fiorenita Sutanto. Sebenarnya ada artinya. V-nya itu dari nama mama aku, Foni. I-nya itu papa aku, Ivan. O-nya itu golongan darah aku, Vio kan. Nah, kan aku anak tengah. Aku punya koko sama ade. Jadi aku karena anak tengah, Re, do, re, mi. Kan Re di tengah tuh, anak kedua do, re, mi. Nitanya itu mami aku ambil dari wanita, biar menjadi wanita yang baik. Jadi digabung Fiorenita, Sutantonya nama marga aku, Tan. Tapi dinasionalisasi Fiorenita, gara-gara tahun 98. Jadi namanya harus ada Indo-Indonya. Jadi Fiorenita Sutanto. Tau kan yang kerusuhan 98? Aku waktu kecil aku dipanggilnya Cici. Soalnya aku punya adik Cici kan. Jadi adikku manggil aku Cici, tapi kalau koko aku manggil aku Tak. Soalnya Nita. Aku dipanggilnya Nita kalau di rumah, bukan Fior. Fior nama e-sport kan Fiorenita. Waktu kecil aku anaknya cengeng, nangis mulu. Udah berapa kali ya aku cerita ini ya. Tapi gak apa sih, biar merimain. Soalnya aku cengeng gara-gara mamiku nangis mulu. Waktu aku dikandung gini, gara-gara waktu itu aku banyak virusnya. Jadi kata dokter udah gugurin aja gitu. Terus mamiku gak mau karena udah 5 tahun gak punya anak, sekalinya punya cewek kan lucu kan. Jadi mamiku keluar duit banyak itu buat selamatin aku gitu. Kalau papi mami aku orangnya, mereka tuh bucin orangnya. Keluarga yang harmonis, tapi aku aja nih agak nyasar sendiri karena aku sayang mereka tapi gengsi buat ngungkapinnya. Manja-manja gitu, enggak, aku manja-manjanya ke pacar, soalnya kalau ke papi mami gengsi. Ke papi masih gak apa-apa sih, soalnya papiku gemoy. Ke mami aku gengsi, manja-manja gitu. Gitu deh, tapi aku sayang mereka. Mereka mau punya cucu. Jadi aku mau kasih cucu ke mereka. Udah disuruh nikah, justru aku udah umur 24. Lama nikahnya, jadi udah suruh nikah-nikah gitu. Kalau dalam waktu dekat, insya Allah harus Cina. Ya, soalnya sekeluarga Cina semua. Jadi biar tradisi aja Cina semua. Sama bule nggak boleh, orang Jepang, Korea nggak boleh. Pokoknya harus Cina, harus ada marga Cinanya. Mau Oi, mau Go, mau We, apapun marganya, yang penting Cina. Disuruh Cina, ya udahlah ikutin aja. Emang tipe kok kebetulan yang sipit-sipit gitu sih. Semakin sipit semakin suka. Aku anak tengah. Koko aku 1, adekku 1. Tadinya mau cowok cewek aja, tapi adekku kebobolan. Mamiku hamil 4 bulan baru tahu punya adek aku. Tapi dia tidak akan pernah menyesal punya adek aku. Karena adekku sampai sekarang paling sayang mereka. Kalau aku sama kokoku udah dengan dunianya sendiri. Aku gak mau sih kalau punya anak kayak aku, cuek. Tapi aku pengen punya anak yang gemoy dan sayang orang tua kayak adik aku. Berantem sih jarang, soalnya aku cinta damai kayaknya ya. Lupa sih masih kecil, paling sama adik aku berantemnya. Sampai sekarang adikku yang ngurusin aku loh, yang nyiapin barang aku, udah kayak PA aku gitu loh, nyatokin rambut aku, nggak bisa nyatok soalnya. Susah, panas kena itu terus kalau nyatok kan. Jadi adik aku yang nyatokin, yang nyiapin barang-barang, yang beliin barang, tapi pakai uang aku. Dia yang ngurusin kehidupan aku, dia yang ngurusin keuangan aku juga. Soalnya dia pinter tahu. Kalau aku sama kokoku suka main game. Aku kan masuk e-sport gara-gara koko aku kan suruh main game terus. Kalau adik aku ya
sama-sama suka Korea. Aku suka Jennie, adekku juga. Tapi aku oleng sih ke Rose karena pas di sana dia bersinar kayak bidadari, rambutnya terang terus kayak kibar-kibar. Ih cantiknya. Gimana sih rasanya Caviar jadi anak tengah? Enak sih, soalnya punya Koko ada yang bisa jagain. Karena dari zaman aku sekolah kalau ada cowok yang macam-macam ke aku, Kokoku langsung datengin, langsung marahin. Gitu, soalnya Kokoku bisa bela diri. Dia taekwondo sama pencak silat. Jadi, pokoknya dia. Terus dia sering jadi apa sih koreografer yang berantem-berantem di acara TV gitu loh. Emang bisa berantem. Waktu SD pernah ada yang kurang ajar, terus Kokoku datengin gitu. Kayak korokku gitu. Terus belum apa-apa dia udah nangis, jadi Kokoku gak kasihan dia udah langsung cabut gitu. Enak juga sih punya ade, soalnya bisa disuruh-suruh. Suruh ini, suruh itu, suruh ini. Yo tolongin Cici, yo tolongin Cici gitu. Jadi kalau Fior punya pacar pernah gak minta restu ke Koko? Gak pernah. Karena gak akan direstuin sama dia. Dia mah picky. Kalau buat adenya cuman karena dia udah dewasa, udah punya dunia sendiri ya alhamdulillah gak pernah ditanya-tanyain. Oh ini gak boleh sama ini. Gak pernah sih. Untungnya. Untung kita bedanya jauh. Jadi sekarang udah gak pernah. Cuman kayaknya sama yang ini setuju sih. Soalnya yang ini baik dan tinggi dan atletis. Jadi dia suka. Tapi dia karena udah dewasa ya, dia lebih nasehatinnya lebih ke arah udah tak legowo aja. Karena kalau misalnya ada yang berbuat jahat ke kamu, ntar pasti dibales, ada karmanya. Kamu harus belajar legowo gitu. Jangan dendam, jangan apa, ikhlasin aja. Daripada ketimbang dulu kan dia kan mau nunjukin power, dia bisa berantem gini-gini. Sekarang udah gak kayak gitu sih. Masih bisa berantem. Terakhir nasihatnya tapi gak ke arah berantem. Nasihatnya lebih ke suruh legowo gitu. Tapi kalau udah keterlaluan baru Kokoku dus duar. Ngerasain sulit ekonomi gak pernah sih. Tapi pernah kayak live in gitu. Yang itu loh yang kayak dari sekolah suruh ke desa gitu bantu-bantu. Itu seru banget tahu. Tapi satu kekurangannya aku gak sukanya matahari. Jadi harus keluar-keluar aku kayak takut jerawat. Karena aku kan acne prone skin. Kata dokter gak boleh kena matahari kelamaan. Itu doang. Tapi ya seru. Seru ke desa-desa gitu. Kalau dulu waktu kecil gak ada beban hidup, enak ya. Kecil apa yang kita pikirin? Gak mikirin apapun, hidup doang, dibiayain juga. Kalau sekarang aku pengen nikah terus, itu membuat aku stres karena aku pengen nikah terus. Jadi kalau waktu kecil kan gak mikirin apa-apa, cuman peluk guling. Aku punya guling masa kecil tahu sampai sekarang aku masih pakai dari aku sebelum lahir. Udah gepeng gulingnya. Tapi kalau nggak ada guling itu aku nggak bisa tidur. Aku izin juga ke pacar aku. Sayang, kalau kita udah nikah nanti boleh gak aku bawa guling aku bentuknya kayak gini. Sok aja bawa aja, kenapa harus izin, itu kan guling kamu. Terus aku bilang, tapi kalau aku bawa guling ini aku nggak perlu kamu loh. Nggak apa-apa, bawa aja gitu. Kan ntar bawa bareng kalau udah nikah. Kalau misalnya itu aku pinter, aku bisa atur waktu. Malam ini aku peluk guling, malam berikutnya aku peluk dia. Biar gulingnya gak nangis kan, takutnya dia kayak ada yang baru lu gue ditinggalin. Enggak dong, gak kayak gitu. Malam ini aku peluk guling gitu. Tapi gulingku kan tipis, jadi bisa nyempil di tengah-tengah sih harusnya. Dia gak bawel kok, gak pernah bawel gulingku. Belasan tahun gak pernah dicuci sih, soalnya kayak aku suka wanginya, tapi mamiku marah-marah jadi di laundry, terus wanginya hilang. Tapi balik lagi kok wanginya sekarang. Soalnya dulu sering ngompol kan, jadi nggak pernah dicuci kan kayak bau dan jorok dan kuman semua. Tapi sarungnya dicuci, dalamnya aja nggak dicuci. Cuman mamiku bilang, ntar kamu
ini loh, apa sakit loh kamu nih, banyak kuman virus bla bla. Mau kamu ntar kamu gini, ayo lo. Enggak, ya udah cuci aja deh. Cuci deh di laundry. My papinya Caviar protektif gak sih ke Caviar? Lumayan. Soalnya aku gampang ditipu orang, aku gampang dipengaruhi orang lain. Mereka takut kayak aduh anak gue kan rada-rada ya ntar diapa-apain, ditipu orang, percaya-percaya aja gitu. Jadi pas udah gede nggak bisa apa-apa. Ada salahnya sih sebenarnya, mereka saking takutnya mereka jadi nggak bisa ngelepasin aku. Tapi kasihan akunya sekarang jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau aku punya inisiatif harusnya aku belajar bagaimana caranya ngapa-ngapain. Tapi karena aku terlalu mager dan ada adik aku jadi nggak belajar apa-apa. Tunggu nikah aja lah baru belajar segalanya. Belajar nyetir, belajar masak, belajar isi token, belajar pakai mesin laundry, belajar pilih pintu di bandara gitu-gitu kan. Itu kan harus dipelajari ya. Masa kayak gitu nggak bisa, itu kan basic knowledge. Masa nggak ngerti sih? Belajar naik kereta api, soalnya hidup nggak selamanya di atas. Siapa tahu ntar aku kesulitan ekonomi, terus harus naik kereta api, harus belajar. Waktu aku SMA, aku lebih ke ini sih. Waktu aku SMA, lebih ke kutu buku. Soalnya waktu SMA aku juara umum di Penabur, Bintaro. Jadi aku setiap pulang sekolah aku nggak nongkrong sama temen, no lab. Jadi aku kasih notif tempat lesan matematika gitu. Aku suka banget matematika dulu. Karena ada rumus-rumusnya. Terus aku nulis X-nya begini, aku suka banget nulis X gitu karena gemoy. Jadi karena belajar mulu kerjaannya, terus aku suka kan kayak ngewarnain buku-buku aku gitu, warna pink, kuning, stabilonya. Jadi rajin deh belajar. Terus aku juara umum deh, juara 1 terus. Sebenarnya kalau lemot emang iya mikirnya lama. Tapi kalau bodoh kayaknya enggak deh, aku nggak sebodoh itu guys. Lebih ke basic knowledge kehidupan aja, aku nggak tahu apa-apa. Aku orangnya pinter akademik doang. Tapi kalau di kehidupan aku nggak ngerti apa-apa. Kayak cuman ngafalin rumus, udah. Habis itu ulangan nilainya bagus, udah gitu doang. Tapi kalau lemot, iya sih kayak itu sudah tidak bisa dipungkiri. Kadang ngobrol juga nggak nyambung. Makanya waktu SMA aku kayak temenku mager gitu, kayak aduh gak usah cerita ke, itu manggilnya Cici. Gak usah cerita ke Cici lah, kayak gak nyambung pasti, gak peduli juga dia pasti. Emang aku gak peduli juga sih, jadi aku suka pelajaran matematika. Soalnya gurunya enak ngejelasinnya, Pak Widi. Terus dia ngasih rumus-rumus gitu, terus aku tinggal hafalin rumusnya, masukin angkanya, udah kelar. Terus aku IPS juga kan, jadi matematikanya gak susah. Gak ada learn-learnan. Maksudnya kalau di antara BA Onik lainnya, Gaby sih pinter. Tapi kalau disuruh ngitung masih bisa. Perkalian, pengurangan. Terus yang XX gitu masih bisa dikit-dikit. Tapi kalau yang kayak logika misal, jam segini telur ayam menetas 2 biji. Terus butuh berapa waktu untuk ayamnya menetas di blablabla. Aduh itu udah logika udah nggak bisa, harus rumus tok. Karena ya itu guys, aku pintarnya di akademik yang ngafal-ngafal, kalau di kehidupan kayak gitu nggak bisa, apalagi logika. Otaknya nggak nyampe. Nggak pernah ngerasain remedial aku dulu waktu SMA ya, SMP, SMA. Tapi kalau pelajaran yang nggak penting kadang pengen bolos sih. Cuman kadang guru suka ngasih kuis dadakan. Jadi kayak aku nggak mau nilaiku berkurang gitu. Jadi nggak mau turun ranking lah. Jadi kayak nggak mau bolos. Tapi tidur pernah sih di kelas, ngantuk soalnya. Sering ngasih hukuman nggak sih kalau nilai Caviar jelek, merah? Nggak pernah. Karena nilaiku nggak pernah jelek waktu SMA, SMP. Tapi kuliah mereka pasrah. Kalau kuliah aku bodoh banget, aku kayaknya ranking berapa terakhir deh pas kuliah.
Karena aku pikir aku paling pintar di SMA. Ternyata pas di kuliahan banyak Cina-Cina yang lebih pintar dari aku. Jadi kayak satu kelasku kayak mereka apa ya, ambisius semua. Aku kan penabur Bintaro. Satu kelas aku penabur Semak 1, Semak GS, Semak ini, Semak itu, Semak Ono. Ada yang dari luar negeri. Wah, aku jadi kayak berasa ikan cere di antara ikan koi. Jadi aku males lah, udah gak bakal ranking juga, udah pasrah aja. Kalau selama SMA ranking terus, juara umum, selalu. Tapi kalau kuliah, lulus aja syukur alhamdulillah. Kalau cowok-cowok cakep ada, tapi bukan Cina. Karena aku harus sama yang Cina. Jadi aku kayak, ntar ujung-ujungnya pasti gak direstuin. Ya udah deh, gak usah gitu. Terus dia manggil makasih Ci gitu kan, terus disalin gitu. Ganteng banget sih emang, ganteng banget ya, wajar aja sekarang dia jadi artis kan. Jadi ya gitu, cuman aku gak mau yang kayak jatuh cinta banget gitu karena beda suku. Jadi gak boleh kan harus Cina. Ya udahlah, itu kan mau gimana. Padahal, ya Allah gantengnya. Oh itu kan zaman BBM, aku udah chatting-chattingan sama dia, udah good night-an, bla bla. Terus pas paginya kan ya sekolah seperti biasa. Terus seperti biasa aku nggak cerita siapa-siapa kalau aku chattingan sama dia. Terus aku duduk sama teman-teman aku. Terus teman aku ini ngomong, sumpah gue kesel banget, gue dicampakin. Sama siapa? Sama dia. Lah, emang lu chatting sama si dia ini? Iya, kan gue emang deket dari lama. Soalnya kayak, kok cowoknya sama? Padahal temen aku sendiri. Emang gimana sih tanya? Iya, jadi dia ngomong ke gue kalau dia ini udah ada cewek, jadi gak bisa sama gue. Terus kayak berarti dalam hati aku, berarti ini orang chatting sama tiga cewek, termasuk aku. Tapi aku gak ngomong ke siapa-siapa, jadi aku diem aja. Habis itu udah gak mau berurusan lagi. Cuman masih sering ngasih contekan. Karena yang namanya masih suka kan, yaudah biarin dia seneng nih, gitu. Pacaran pas sekolah, mamiku gak bolehin. Tapi aku cuek sih. Karena mami papiku bilang, ngalah ntar juga putus, kalau pacaran SMA mah nambah-nambahin track record doang, gak usah. Tapi yang namanya cinta kan gak bisa dipaksa. Jadi ya cinta-cinta aja, ya udah backstreet jadinya. Tapi ya ujung-ujungnya putus juga sih, bener kata orang tua. Tapi kan dari situ belajar dari pengalaman, jadi kayak oh iya next kalau cowok kayak gini gak mau. Next kalau sama cowok kayak gini gak cocok gitu. Tipe pacaran aku kayaknya physical touch sama quality time. Aku gak suka diiniin, apa sih yang kayak nyembah-nyembah, dia yang kayak ke aku banget, aku gak suka. Aku ilfeel, karena aku suka cowok dominan. Suka cowok yang kuat dan menunjukkan bahwa dia tuh lelaki dan bisa menuntun aku, memimpin aku. Aku lebih suka yang kayak gitu. Ketimbang cowok yang nyembah-nyembah terus kayak ngikutin kemauan aku. Aku sebel kok kayak gitu, kayak ih mana sih sisi cowok lu gitu. Tapi bucin boleh, tapi dia harus tetap dominan gitu. Sukanya yang kayak gitu tipe aku. Masih ada gak sih teman-teman yang keep in touch? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Kalau kuliah masih ada. Kalau SMA udah nggak pernah sih. Dulu masih awal-awal lulus masih, tapi sekarang udah enggak. Semakin tua kita, semakin kecil circle kita. Bukan karena mereka orang jahat ya, tapi emang akunya aja yang nggak memaintain relationship sama mereka gitu. Yang paling aku rindukan dari masa sekolah, lebih ke ada yang aku seselin. Soalnya aku kayak dulu ambisius sama ranking kan. Tapi kan aku bucin, akhir-akhir aku jadi juara 3. Coba aku gak bucin, endingnya itu aku juara umum 1. Tapi kan aku bucin jadi turun ranking. Itu doang. Sorry ya, aku emang ambisius orangnya. Gak ada yang bercanda, gak sepenting itu sih. Cuman aku sebel aja kayak sertifikat aku 1, 3 ujung-ujungnya. Jadi nyebelin aja buat koleksi aku. Tapi ujung-ujungnya sama aja sih, ujung-ujungnya gak ngaruh. Masih tetap bodoh dan lemot. Jadi tidak ngaruh itu buat apa sertifikatnya.
Paling buat bohongin anak aja nanti. Lihat nih mama dulu ranking, kamu juga harus ranking kayak mama. Awas kamu gak ranking ya. Mama aja dulu ranking. Itu dia pendidikan penting. Dalam hati anaknya mama juga bodoh. Aku bodoh karena mama juga gitu. Kalau dijawab kayak gitu aku serahin ke papanya aja. Karena papanya pasti bisa belain aku. Kan aku istrinya. Pasti dibelain. Dulu, sebelum aku di e-sport, aku kerja di salah satu bank. Tapi aku capek karena disuruh ngitung kayak rumus-rumus Excel gitu loh. Soalnya aku bisanya di situ rumus-rumus. Jadi disuruh kerjain Excel gitu-gitu aku capek. Terus akhirnya aku mengikuti passion aku kan. Aku nari-nari. Terus jadi content creator gitu, TikTok. Jadi ya udah gedenya di situ. Di TikTok dulu. Waktu itu gara-gara zaman COVID kan TikTok lagi naik banget. Jadi aku nari-nari TikTok, terus kontenku FYP. Tapi dance. Terus gak lama ada netizen cowok yang nanya, main Mobile Legends nggak? Ya udah aku reply aja pakai video, aku main kan, e-retail. Terus dengan bangganya aku ngomong aku pernah top lokal 30. Padahal beda server, beda lagi top lokalnya, jadi kayak itu sangat kecil, sangat ini. Tapi ya mungkin mereka ini kali ya, mau aja mabar sama aku. Nah dari situ aku ketemu kayak netizen-netizen e-sport yang kayak netizen kecil gitu, grup gitu kan. Disuruh masuk ke tim Onyx. Waktu itu followers aku, ya ada sih yang bisa aku jual followers TikTok aku kan kayak udah nyentuh angka MM-an. Jadi pas aku apply ke Onyx gitu ya aku bisa tuker value gitu, aku bisa bikin konten buat Onyx gitu. Karena beberapa konten Mobile Legends aku juga FYP. Jadi ya udah deh, masuk deh ke Onyx. Ya, aku lebih parah. Jadi kayak ngajar-ngajarin mereka. Oh nih liat gue gak apa kan. Gue masih happy, gue masih berdiri. Udah gak usah dipikirin gitu positifnya. Kenapa dulu aku melakukan tindakan ini sehingga aku dibully gitu. Pernah sempet pengen beli obat penghilang stres di online shop.